Satu kata buat hari ini, Bu. Semangat. Kobarkan. Lanjutkan. Excellent. Acting. Bahagia. Sukses. Semangat. Semangat. Lanjutkan. Merdeka. Merdeka. Terima kasih, Bu. Sobat Solid, gimana nih kabarnya? Wah, nggak kerasa ya. Kita kembali lagi, kita menemani kalian di sini dengan episode bertemakan dengan Hari Pahlawan. memaknai Hari Pahlawan. Nah, sebelumnya jangan lupa jaga kesehatan karena cuaca belakangan ini yang berubah-ubah bikin kita dehidrasi dan sakit. Bener nggak Kak Fia? Bener banget dong Kak Nadia. Gimana kalau misalkan kita kenal dulu? Karena pepatah bilang tak kenal maka kenalan. Salah dong Kak, yang bener itu tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Aatifah Nadia. Dan saya Vina Aryani sebagai host di episode kali ini dengan tema mengenai Hari Pahlawan. Gimana kalau misalkan kita tes semangat Sobat Solid ini? Waduh, boleh banget nih. Masih ingat kan jargon Solid Podcast? Pasti masih kan, masa iya sih lupa. Gimana kalau kita tes sama-sama aja nih Kak? Bener banget tuh, ide bagus. Langsung aja ya. Ya, Solid Podcast mengudara tanpa batas. Ya, bener banget. Pada tahu kan apa sih arti Jadi, dari tanpa batas? Kayaknya flashback dikit nih ya. Banyak banget nih siswa-siswi SMK 2 Negeri Jember yang berasal dari ras, suku maupun pulau yang berbeda. Mereka yang sudah mengukir prestasi baik di kabupaten, provinsi maupun nasional. wah keren banget ya. Berhubungan dengan tema kita hari ini yaitu Hari Pahlawan. Pada tanggal 10 November kemarin kita memperingati Hari Pahlawan. Sedikit cerita tentang sejarah Hari Pahlawan yaitu ini mau cerita sedikit-sedikit ya. Iya. 78 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya. Dulu itu bendera Belanda kembali dikibarkan untuk merebut kekuasaannya. Tapi masyarakat Surabaya dengan teguh dan berani melawan penjajah demi merebut kemerdekaan Indonesia. Dan terjadilah peperangan besar yang dinamakan dengan Perang 10 November di kota Surabaya. Ngeri banget gak sih perjuangan para pahlawan? Iya. Mereka hebat banget menumpahkan darah untuk kemerdekaan negara Indonesia. Di sini kita kedatangan dua narasumber spesial yang akan menemani kalian di episode hari ini. Tentunya ada kakak cantik dan ada kakak ganteng. Bisa dong Kak dikenali namanya dan disapa para sobat solid. Oke. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ulfa. Nama saya Panji, sapa anak rap Panjur. Oke, dengan Kak Ulfa dan Kak Panjul. Gimana nih Kak, seputar pertanyaan, gimana nih perasaan Kak Ulfa dan Kak Panjul tentang upacara 10 November kemarin? Mulai dari, biasanya ini ladies first, jadi kita mulai dari Kak Ulfa dulu. Oke, kalau soal perasaan di upacara tanggal 10 kemarin ada suasana harunya ya. Soalnya kan pasti mengenang kejadian 78 tahun yang lalu di mana bendera merah putih itu gak segampang itu buat dikibarkan, buat dinaikkan gitu kan. Jadi pas kemarin ngeliat tim dari Paskibra itu ngibarin bendera langsung wah ternyata perjuangannya pahlawan udah bisa sampai 78 tahun dan udah bisa ngibarin bendera dengan tenang terus diiringi sama instrumen lagu Indonesia Raya gitu. Jadi kayak haru banget sih. Iya, mengenang banget sih. Kalau menurut Kak Panjul sendiri gimana nih perasaannya? Rasanya sih ya banyak pesan-pesan yang aku dapatkan waktu upacara bendera itu. Khususnya pesan dari Pak Didi selaku Ketua Guru Bangunan. Yaitu pesannya disampaikan oleh Presiden Soekarno yang berbunyi, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Itu kayak gimana ya? Gak tahu deh. Feel banget Feel banget gitu deh pokoknya. Ini masih seputar tentang pahlawan nih, tapi mungkin
lebih tenang ke diri sendiri aja. Kalian pernah gak sih ngerasa bahwa kalianlah pahlawan diri kalian sendiri? Pasti pernah dong. Pernah dong. Momen apa sih yang menurut kalian tuh mengeluarkan sosok pahlawan dari diri kalian sendiri? Bisa dong sharing-sharing ke kita berdua. Bisa banget. Mungkin dimulai dari Kak Panjul. Kalau dari saya sendiri sekolah kita nih kan itu memiliki supporter ya. Nah, kebetulan saya ini terpilih jadi koordinator 2023-2024. Keren Keren banget. banget. Itu memiliki kebanggaan tersendiri gitu bagi diri saya sendiri. Nah, ketika posisi itu di tribun, kita itu coba bayangin sebanyak itu anak-anak bisa nggak? Susah Bisa nggak? diajarnya, ya, apalagi cuacanya panas. Mungkin Iya. kalau Emosian, gampang emosian. Gelap. Nah, tugas kita sebagai koordinator itu adalah mengkondusifkan mereka. Lalu di saat tim tampil untuk bermain, entah itu futsal atau sepak bola, itu kita seberusaha mungkin itu keluarkan suara itu. Kalau kata anak-anak itu sampai kita suara kalian itu putus. Iya. Tapi itu hanya istilah loh ya. Iya, kamu sebenarnya bahaya. Nah, di satu sisi terkadang kita juga punya masalah, entah itu masalah internal atau masalah eksternal, entah itu dengan masalah dengan guru-guru, masalah dengan siswa, itu. Tapi itu semua kita lakukan itu memiliki kebanggaan sendiri, kayak aku ini pahlawan bagi sekolah, maksudnya pahlawan di balik layar. Jadi kita tuh nganggapnya kita itu tim di balik layar. Jadi kita mengatasnamakan sekolah, tapi kita di arus bawah gitu loh. ini kata hati seorang koordinator Iya. sepertinya. Ya, Ungkapan paham hati. gitu ya. Kapan? Ya, kalau anggapan saya sih seperti itu. Bagi diri saya sendiri, mungkin bagi Ulfa. Ya, pasti ada beda pendapat ya mungkin. Gimana nih? Pasti STM punya ya kan kayak yel-yel gitu yang sekiranya kayak jadi macannya STM gitu. Macan. Main ya. STM ini memenangkan juara atau sering banget nih? Kalau ngomong soal juara sih tahu sendiri lah. Tahu ceritanya loh Tahu ya. sendiri lah ya. Ngerti dewe barangnya. Oh iya. Balik lagi ke yel-yel. Ada dong pasti yel-yelnya yang seru gitu. Bisa dong kita Nyanyikan bersama Sobat Solid ya. biar sobat-sobat makin semangat. Ini salah satu liriknya itu seperti ini. Ini pakai suara perut ya. Sha la 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 O S T M Sha la 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 O S T M. Kalau menurut Kak Ulfa sendiri nih, momen-momen apa yang menurut Kak Ulfa itu sosok pahlawan diri Kak Ulfa itu keluar? Oh gitu, oke. Sebenarnya kan kita nih banyak yang nyebut soal pahlawan kesiangan gitu ya. Sebenarnya tuh gak ada, kalau bagiku tuh gak ada pahlawan kesiangan. Soalnya kan kita tujuannya itu buat membantu, pahlawan itu membantu memperjuangkan gitu kan. Nah, kalau bagi diriku sendiri tuh biasanya muncul kalau aku lagi ngadepin suatu masalah gitu tuh. Jadi kayak, ini masalahnya gimana. Nah, sebelum kita minta pendapat atau saran dari orang lain itu kan pasti kita mikirin dulu kan, ini gimana masalahnya, datang dari mana, iya, sarannya dari mana. Jadi kan kayak kita yang jadi pahlawan pada masalah itu gitu. Jadi gak selamanya itu pahlawan kesiangan tuh menurutku gak ada malahan. Jadi penting banget sih itu buat selalu positive thinking, terus bisa kalau lagi ngadepin suatu masalah tuh tenang kuncinya sebenarnya. Jadi kita bisa jadi pahlawan buat diri kita sendiri gitu. Gimana nih sebagai Gen Z dan penerus pahlawan, apa sih yang perlu kita lakukan? Bisa dijawab ya. Bisa dijawab. Dari Kak Ulfa gimana? Oke, kalau dari aku sebagai Gen Z ya, udah generasi terbaru nih.
sebagai Gen Z mungkin kita kan udah ada di era industri 4.0 ya. Jadi kayak teknologi semuanya udah serba berkembang. Jadi udah gak sesulit pas masa dulu 78 tahun yang lalu gitu kan. Jadi pasti bisa banget kita sembari memanfaatkan kemajuan teknologi sama ilmu pengetahuan. Kita tuh kan sebagai pelajar, jadi semua hal yang maju tuh kita ikutin trennya, tapi tren yang dalam bidang positif gitu. Misal kayak sebagai Gen Z itu kita gak malu buat pakai identitas bangsa. Jadi jiwa nasionalismenya itu lebih ditingkatkan lagi gitu. Biasanya gengsi-gengsi. Iya, jadi gengsi malu tuh harusnya ditekan lah ya kan. Kayak wah bangga gitu jadi bangsa Indonesia yang udah diperjuangkan dulu sama para pahlawan gitu. Pertanyaan selanjutnya nih. Zaman semakin maju dan berkembang, tentunya kan. Pasti banyak banget tantangan-tantangan yang harus dihadapin ke depannya itu gimana. Kira-kira menurut kalian berdua nih, menurut Kak Panjul sendiri deh, tantangan apa sih yang harus kita hadapi gitu, yang harus kita singkirin biar kita itu nggak terhalang buat menuju ke masa depan? Ya gimana ya, kayak kita tuh balik yang kata Alfa tadi, zaman semakin maju, teknologi semakin berkembang. Mestinya juga kan informasi kan cepat itu sampainya ke kita. Nah, kita juga itu harus memilah-milih informasi yang benar. Jangan mudah kayak ada berita gitu langsung percaya, terpengaruh gitu lah istilahnya lah. Kan ada berita yang benar, ada berita yang hoax. Seperti apa ya contohnya berita hoax ini ya, kayak Jakarta mau tenggelam gitu tahun berapa gitu. Itu hoax banget itu sih. Bikin takut gitu ya. Iya, makin takut. Terus sekarang lagi tren Palestina mau merdeka, lagi mau kiamat ini. Politik sembarangan. Ya maju kalau gitu kita rek. Kayak gitu. Kalau mau maju itu ikuti alur itu, kalau masa itu yang benar, jangan mudah terpengaruh hoax gitu. Disaring gitu ya. Ya, di sharing lah. Kok di sharing apa? Disaring. Sharing informasi. Kalau dari saya itu. Kalau dari Kak Ulfa? Kalau dari aku sih mungkin kurang lebih sama ya. Jadi kayak penting banget tuh buat nyari informasi, jangan langsung ambil gitu kan. Terus kan pasti kita juga sebagai anak muda pasti pengen nyoba sembarang lah gitu ya. Tapi kan sebenarnya pemuda itu emang remaja itu masa coba-coba gitu kan. Habisin dah masa gagalnya di masa muda gitu kan. Tapi sebenarnya kalau coba-coba itu harus coba yang positif gitu. Jadi semisal nanti udah di masa emas, nanti udah mau nyari kerja di usia 20-30-an itu lebih mudah, soalnya pengalaman positifnya tuh lebih banyak gitu. Jadi kita menarget kita Iya. hal yang positif. Pertanyaan selanjutnya nih, pahlawan itu kan adalah orang yang berani mengorbankan nyawanya gitu ya. Jadi apa ya kebenaran Menurut kalian pahlawan itu apa? ya Mungkin menurut Kak Panjul sendiri pahlawan itu apa sih? Gitu. Pahlawan itu adalah orang yang dikenang karena pengorbanan Dan jasanya, entah itu untuk dirinya sendiri, untuk suatu kaum, untuk suatu daerah atau untuk suatu negara. Selagi dia berkorban dan berjuang, dia pantas disebut pahlawan. Menurut Kak Ulfa sendiri? Kalau pahlawan tuh kan banyak ya definisinya, kayak pahlawan revolusi, pahlawan tanpa tanda jasa, atau kayak kalau anak perempuan biasanya ngomong ayahku pahlawanku gitu kan. Sebenarnya kalau bagiku definisi pahlawan itu seseorang yang mau memperjuangkan untuk kebebasan sih, lebih untuk kebebasan, kebahagiaan, kesenangan buat orang lain gitu. Jadi kayak orang itu tuh gak terlalu mikir buat diri sendiri. Jadi kayak yang penting mereka bahagia, yang penting mereka senang gitu, dia mau untuk memperjuangkan gitu. Ada juga yang nyebut pacar itu biasanya pahlawan. Oh iya, aduh. Biasa anak muda kalau itu ya. Generasi Gen Z udah bener-bener Lain kalau Gen Z. Lanjut, Kak punya pertanyaan selanjutnya. gini nih pertanyaan tentang selanjutnya nih, apa sih tanggapan kalian tentang keberanian? Tentang keberanian gimana tuh maksudnya? Tentang keberanian pahlawan gitu Iya. untuk membela kemerdekaan Indonesia, kan pasti tumpah darah atau mungkin mereka bahkan
bisa dibilang nggak bisa tidur gitu karena ada ledakan-ledakan bom, mungkin tembakan-tembakan. Gitu. Menurut kalian apa sih tanggapan mereka tentang keberaniannya gitu? Aku dulu deh ya. Ya boleh. Nah, kalau menurutku pandanganku keberaniannya itu udah jelas, mungkin kayak aku sebagai salah satu penduduk Indonesia sendiri itu mungkin belum tentu seberani itu buat ikut berperang ngelawan penjajah dulu tuh. Wah, keren banget sih pasti ya itu. Kayak keberaniannya itu kan ada atas dasarnya ingin merdeka gitu kan, demi halayak umum, halayak banyak gitu. Jadi kayak mungkin pada saat itu para pahlawan itu terlalu nasionalismenya tinggi banget pasti, yang entah kenapa malah zaman sekarang tuh agak menurun gitu ya. Mungkin kalau di zaman dulu, zaman penjajahan itu pahlawan itu lebih mementingkan kepentingan umum. Jadi pas lagi perang atau gimana itu jiwa beraninya yang penting kayak merdeka gitu. Juga mereka kan punya generasi penerus. Iya. Jadi mungkin mereka mikirin itu sih. Kalau menurut Kak Panji sendiri, tanggapan tentang keberanian para pahlawan? Kalau dari keberanian sih bisa diambil dari yang Kak Nadia bilang tadi, dari arek-arek Surabaya kan itu Memperjuangkan. beran gitu. Bayangin bendera di atas itu berapa orang yang mati. Ya tinggi banget. Tinggi banget juga. Banyak yang jadi korban gitu ya. Kalau diomong mentalnya arek-arek Surabaya itu Keren banget. keren banget keberaniannya. Dari situ kan kita belajar kalau sudah sesuatu mepet ya mau gimana lagi, harus diberani-beranikan meskipun kita agak berani kan. Iya. Kan hidup kan harus diperjuangkan. Iya. Jangan sampai kena seleksi alam. Iya itu biasanya sering disebut. Iya, seleksi alam. Pertanyaan selanjutnya nih, kan banyak banget masyarakat Indonesia, terutama kaum wanita yang terpukau akan keberanian RA Kartini. Iya. Nah, biasanya tuh banyak cerita RA Kartini itu yang bisa menyekolahkan kaum wanita. Iya. Dulu kan ada nih cerita tentang wanita itu nggak boleh sekolah. Iya, Yang iya. boleh sekolah itu cuma laki-laki, wanita itu jadi ibu rumah tangga aja. Di dapur gitu ya. Iya benar. Tapi RA Kartini itu menentang gitu kan. Jadi kaum wanita itu sekarang tuh lebih, wah ternyata dari Kartini ini kita bisa sekolah gitu. Terus menurut kalian ini, apa sih tanggapan kalian tentang RA Kartini gitu? Gimana sih pandangan kalian tentang sosok RA Kartini gitu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Panjul. Ya tanggapan saya sih kalau soal Kartini pasti menyangkut kaum wanita juga kan. Ya, menurut saya sih laki-laki dan wanita nih sama gitu derajatnya. Di sekolah kita aja ketua OSIS-nya cewek kok. Waduh, Di iya. samping saya ini. Ya kalau soal menempuh pendidikan sih sama. Wanita juga berhak menempuh pendidikan, sekolah, menempuh ilmu. Ya kurang lebihnya sekitar itu. Oke. Kalau menurutku tuh RA Kartini tuh hebat banget gitu loh ya. Karena gimana ya? Kartini itu hebat banget dalam memperjuangkan haknya wanita. Jadi untuk memperoleh pendidikan, buat bisa keluar rumah dengan bebas, itu keren banget sih menurutku. Jadi kan kayak kalau dulu wanita tuh harus dipingit gitu kan istilahnya. Jadi kalau sekarang tuh udah bebas kemana-mana, jadi gak perlu takut Udah mau berani, pendidikan sampai ke negeri Cina sekalipun, waduh. Jadi kayak bahkan ada istilah wanita kayak gini tuh keren banget, bisnis Sampai banget RK kan. itu ada di suatu negara nggak mau nikah. Iya, bahkan demi ada karirnya. yang banget. Jadi kayak terima kasih banget gitu ya buat Raden Ajeng Kartini udah memperjuangkan wanita sebegitunya, sampai kayak waduh kayak di sini juga bahkan dominasi cewek gitu ya. Yang keren banget sih pokok istilahnya itu. Buat Ulfa nih, ada gak sih tips buat meneropong sosok para pahlawan? Pasti ada lah ya. Mungkin bagiku itu misal kan kita kurikulum merdeka sejarah sama PPKN ini diwajibkan sampai kelas 12 ya. Nah jadi tiap tugas itu tuh kan pasti ada soal mungkin pahlawan, PPKN ataupun sejarah gitu kan. Nah pas lagi dikasih tugas itu sebaiknya kita tuh gak usah ngeluh kalau misal kayak tugas PPKN-nya kita yang baru itu buat diorama soal pahlawan presiden. Jadi kayak sebenarnya pas lagi kasih tugas kayak gitu tuh kita bisa mengulik lebih dalam soal oh ini presidennya, oh ini pahlawannya gitu tuh. Kita bisa lebih Iya, secara gak langsung kan, tapi karena jadi gak usah dongkol malah kalau dikasih
tugas yang tentang sejarahnya kita yang lalu gitu loh. Kan katanya sejarah ngapain diungkit. Tapi padahal kan kita yang sekarang ini, bangsa Indonesia yang sekarang ini tuh gak mungkin ada kalau gak ada perjuangan pahlawan yang dulu. Dan kita juga gak mungkin tahu gimana sejarah Indonesia. Iya betul banget. Jadi menurut aku tipsnya itu kalau dikasih tugas soal kayak PPKN atau sejarah itu dinikmati aja. Kan itu secara gak langsung kalian itu bakal tahu lebih dalam gitu soal pahlawan yang terdahulu gitu. Kalau menurut Kak Panjul sendiri gimana? Ya nggak sama ya, gak beda juga sih dari yang dikatakan Kak Ulfa ini. Cuman kalau jujur kalau dari diri sendiri sih lebih apa ya, lebih jarang buka buku sih. Jadi kalau dibilang tips itu biasanya tuh lihat dari internet. Mau baca-baca artikel Ya, gitu. baca artikel, komik-komik tentang pahlawan gitu. Kayak tadi gimana sih kata kamu tuh yang apa? Kalau kerjakan tugas itu Ya kan pasti kan misal kayak kita dapat tugas nih buat cari tahu tentang Soekarno dulu gimana bisa ngeproklamasiin gitu kan. ya, Nah jadi kan secara gak langsung kita tahu soal insinyur Soekarno gitu. jadi kalau dari aku sih aku lebih suka tips yang waktu Indonesia Orde Baru tuh, waktu Soekarno sih Soeharto jadi presiden kan ada suatu tragedi itu yang disebut G30 SPKI. Nah Ada filmnya gitu ya. ada filmnya gitu. Dari situ kan Bisa belajar. gitu. Oh iya juga kan ternyata udah banyak sih menurutku yang udah aku tonton soal film-film pendek soal pahlawan gitu ya. Jadi kayak pahlawan ini, pahlawan itu. Jadi udah banyak sih. Sebenarnya kayak kalau lebih mudah gitu ya sesuai sama era zamannya mungkin kita bisa lihat video aja gitu kan. Animasi kan pasti menarik ya. Jadi kayak ya kalau malas buat baca mending kita nonton aja. Kalau Selanjutnya pendapat dari Mas Panjul nih gimana? Kalau tipsnya sih, kalau saya nih ya lebih suka nonton daripada membaca. Ya. Karena Gen Z itu kita nih ya selaku Gen Z ya pasti lebih suka gambar daripada tulisan. Ilustrasi. Lebih suka itu. Nah, kalau saya sih tipsnya tuh kayak tips menemukan sosok pahlawan itu dilihat dari film-film, film pendek, cerita sejarah gitu. Contohnya film ini seperti film apa ya? Film perjuangan Soekarno bisa. Lalu film pendek gitu. Ya, film pendek. Bertemakan tentang kemerdekaan, pahlawan, negara dan sebagainya. Oh, itu juga film perjuangan B.J. Habibie yang memperjuangkan nama Indonesia Oh iya. waktu di negara mana itu? Jerman ya? Iya, kan pesawat ya. Itu kena banget sih. Itu ngena banget itu ceritanya. Tontonnya itu gak bosen gitu Gak ya. bosen itu. Kita malah baper sendiri. Ya, Keren banget sih keren Mas banget itu. filmnya tuh. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Kak Panjul sama Kak Ulfa. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, siapa sih sosok pahlawan yang ada di hidup kalian sekarang ini? Mungkin bisa ayah atau ibu. Aduh. Mulai dari Kak Ulfa mungkin. Sebenarnya kalau pahlawan itu kalau orang tua udah pasti pahlawan lah ya. Maksudnya kalau ibu kan yang ngelahirin kita udah rela memperjuangkan gitu kan. Kalau ibu jangan ditanya. Iya, kalau ibu jangan ditanya malahan kayak kalau gak ada ibu mungkin gak ada kita ya malahan. Dunia Kalau jahat. soal ayah apalagi kan ayah yang cari nafkah gitu yang memperjuangkan keluarganya gitu kan. Terus ada lagi namanya yang biasa istilah lainnya itu orang tua kedua di sekolah gitu ya. Jadi itu kan banyak yang bilang pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Sebenarnya guru tuh emang sih pahlawan tanpa tanda jasa, gak ada prasasti buat mengenang gitu kan ya. Betul. Jadi kayak kita sekarang udah SMK nih, tapi aku juga bisa jamin kalian tuh masih ingat sama guru TK, SD, SMP gitu ya. Iya pasti kayak kita tuh gak sungkan gitu kan buat berbagi cerita gitu sama gurunya itu. Apalagi yang rumahnya deket sama SMP-nya. Ketemu Pasti siapa sih, nih? iya tetanggaan malahan ya.
Ya kayak gitu. Itu kan guru tuh keren banget sih Biasanya ngasih kalau ilmunya. tetanggaan itu Nang Dine. Iya. Kayak udah akrab banget malahan ya kalau di sekolah di rumah gitu. Ke toko Bu, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih, apa cita-cita atau goals yang kakak-kakak akan capai gitu ke depannya? Aku dulu deh yang mulai. Kalau aku sih targetnya entah teman-teman yang nonton atau Hasyani tahu ya, aku tuh mau masuk dalam Forbes 30 under 30. Jadi sukses sebelum usia 30 tahun gitu. Jadi kayak aku tuh mau nunjukin kalau wanita tuh sebenarnya itu bukan cuma bisa di rumah gitu, bukan cuma bisa di dapur sama di sumur tuh bukan banget gitu ya. Jadi kayak kan rakyatnya itu udah memperjuangkan kan. Jadi aku harapannya itu biar bisa ikut sebagai pahlawan gitu ya. Sebagai pahlawan juga bisa meneruskan. Jadi kayak mematahkan opini kalau wanita itu cuma bisa di dapur, cuma bisa di sumur gitu. Jadi mau masuk kategori penghargaan itu. Jadi sukses sebelum usia 30 tahun gitu. Waduh, nyindir dikit ini. Papa rumah tangga nih jadinya ya. Kalau menurut kawannya sendiri gimana Bang? Kalau aku kurang pandangan nih tentang masa depan ya. Sibuk sekolah itu. Aduh. Ya namanya juga Apa siswa ya? gitu ya. Kalau soal cita-cita ini, ya pastinya jadi orang sukses. Ya pasti sih, itu siapa coba yang gak mau jadi orang sukses ya? Kalau soal cita-cita ini, Mungkin goals yang akan dicapai ke depannya itu apa? Syarat-syarat buat masuk ke mungkin universitas atau ke PT atau ke perusahaan kalau universitas sih, ya berharapnya sih kuliah di luar kota, sesuai jurusan yang diambil di sekolah ini sekarang. Kayak semisal nih, Ulfa kan jurusan bangunan, nanti selanjutnya mungkin bisa di teknik sipil atau di teknik gambar bangunan gitu kan. Kalau dari aku pribadi sih inginnya sih ya lulus, aku ngambil di ITS Surabaya, ngambil teknik Keren informatika. banget sih. Ya sudah ini. Aduh, semangatnya sama biasanya ya, semangatnya pasti sama. Terus kalau PT sih pinginnya sih ya ini mungkin melintir dikit dari jurusanku ini ya. Kayak pinginnya sih kayak di Pertamina, lalu di Buma atau di PT Kereta Api pokoknya kan. BUMN gitu ya. Gajinya kan Lumayan gitu ya. Tapi emang ya anak sekarang tuh mesti lihat gajinya dulu ya. Jadi kayak kalau sekolah, ayo semangat, aku harus semangat sekolahnya berarti gajinya gede gitu ya. Gajiannya itu udah gak bisa ditahan sekarang. Udah gak bisa, padahal masih anak-anak gitu ya. kan Gen Z pinginnya jadi star boy. Oh iya, aduh, Lagi booming start boy. ya lagi booming. Sobat solid nggak terasa nih kita udah banyak berbincang sama kalian. Kita udah nemenin kalian di episode kali ini yang tentunya seru banget. Semoga tadi suara dari Kak Ulfa dan Kak Panji bisa kalian saring dan bisa menjadi motivasi buat ke depannya. Sebelum masuk ke akhir nih, aku punya sedikit bait pantun Waduh. buat sobat solid dan buat Kak Ulfa dan Kak Panji. Kalau misalkan aku mantun nanti tanggapannya cakep. Oke, gitu ya. siap. Siap. Ke pasar membeli bunga. Cakep. Bunga mawar kesukaan Warta. Cakep. Hari Merdeka harus dijaga Cakep. sebagai bentuk hormat pada pahlawan kita. Cakep. Masih ada lagi. Satu lagi nih. Lagi tuh. Jalan-jalan ke Samarinda. Cakep. Malah nyasar ke Pulau Madura. Oke. Wahai pemuda harapan bangsa, pahlawan masa depan kita semua. Saya ini mau pantun, nanti Oke. tanggapannya jus aja ya. Oke, siap. Oke. Bunga melati di tepi sawah, cantik elok dijual laku. Jika nanti kita berpisah, jangan pernah lupakan aku. Sebelum kita
kita undurkan diri, bisa dong buat Kak Ulfa sama Kak Panjul pamitan ke Super Solid. Oke, makasih ya semuanya yang udah nonton. Mohon maaf nih kalau kita berdua ada salah kata. Kita ada salah kata. Semoga di episode selanjutnya muncul lagi ya muka-muka kita ini. Ya, semoga diundang lagi ya. Podcast ya. Selanjutnya kita pamit undur diri. Saya Vina Aryani. Dan saya Atifah Nadia selaku host pada episode hari ini yang gak kalah seru dari episode sebelumnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya yang gak kalah seru dari episode hari ini. Dan stay tune di channel Solid Podcast. Sebelum kita say bye nih ke Solid Podcast, boleh nggak Kak Panjul pimpin jargon STM yang STM Solid? Dan selanjutnya dilanjut dengan jargon Solid Podcast. Silakan Kak Panjul. Sama-sama ya. Boleh. SMK 2 Pasti bisa. STM Solid. Solid Podcast. Mengudara tanpa batas.